Lansianya makanannya udah harus ready dulu. Ya, makanannya misalnya ada bubur atau ada susu, kopi ya. Ya, kita siapkan. Nah, setelah itu makanan ready, baru kita posisikan lansia, ya, entah duduk di tempat tidur atau entah duduk di ruang makan atau di taman, ya. Kemudian kita pasang serbet. Nah, hari ini makan dulu ya. Oke, neneknya. Nih ya, masang serbetnya seperti ini. Kemudian hidangan makanan dan minum pada lansia sudah. Ingatkan lansia untuk mencuci tangan dan berdoa. Silakan lansia untuk makan. Ini mangkok cuci tangan ya, yang nggak sebesar ini juga. Nah, ini cuci tangan dulu. Ya, harusnya memang mengalir ya. Bersih itu mengalir, cuman ini airnya boleh dikasih air sabun sedikit. Ya, atau kita bawa sabun nih, sabunnya gosok-gosok dulu. Coba ya. Kemudian kita siapkan ini. Nenek ini sudah disiapkan makanannya. Makanan kesukaan nenek. Oh, nggih. Jadi makan ya, Nek ya. Mau dibantu makan atau makan sendiri? Makan diri. Ya. Sambil kita ajak ngobrol, ya. Dalam hiburan. Ini kalau neneknya masih mandiri, ya, kalau misalnya memang neneknya kalau makan terus ya kita bantu aja ya, daripada nanti cepret nggak masuk makanannya. Sebelum makan itu kita anjurkan neneknya itu untuk minum air hangat dulu, ya. Kalau bisa kita readikan dalam mangkok kecil air hangat, lalu kita suapkan dulu atau kita minumkan. Angin itu. Enak ya? Rasa apa ini? Rasa bubur ayam. Bubur ayam ya. Enaknya suka. Kacang ya? Oh, nanti kacang ya. Nanti cariin dulu ya, Nek ya. Besok masakin yang ada kacangnya. Kacang goreng atau kacang putih? Aku suka kacang goreng. Kacang goreng. Ya, ada toppingnya ya, Nek ya. Oke, supiran aja, Nek. Boleh. Terus apa lagi? Terus sambelnya, Nek, sambelnya ya. Besok ya. Oke, ini yang ada dulu, Nek. Udah kenyang. Jangan lagi ya, Nek ya. Jangan gitu. Ya. Sudah. Terus minum lagi. Udah kan ya, rasa apanya? Nanti lapar ya. Mau makan buahnya? Berpotong? Boleh. Nah. Ini mangga dari apel ya, mut-mutan banget ya. Kadang udah disiapin apa, pengen yang lain. Kita nggak boleh terus, udah disiapin ini Nek, maunya ini ya udah ini aja gitu. Ya adanya ini jangan gitu. Ya kalau nggak mau ya benar nggak mau susah gitu ya. Harus diganti sebelum mut-mutan banget. Sebelum menyiapkan makanan kita komunikasikan ke neneknya dulu ya. Nenek hari ini pengen makan apa, kita misalnya lagi apa aja, bisa bubur ayam atau nasi apa gitu kan. Kemudian buahnya apa nih, buah apel, mangga, buah semangka, nanti siapa apa minumnya mau minum apa, ini ada air putih hangat apa, ada susu putih ya, mau yang mana. Jadi kita tawar sama kayak kita ditawari mama kita tiap
lagi, mau dimasakin apa dek? Ya kan? Karena supaya ya kemakan. Kalau kita nyiapin sendiri tanpa kita konfirmasi ke yang makan ya nggak akan kemakan. Tuh ya. Oke, ini untuk yang lansia duduk ya. Kemudian kalau lansia yang berbaring, prinsipnya kalau lansianya berbaring dan bisa duduk, prinsipnya sama. Jadi posisinya berbaring, disuruh duduk. Kita bantu duduk, kita bantu sandar. Ya, kalau di bednya, kalau misalnya kayak di bed rumah sakit atau bed di rumah, biasanya sudah ada meja untuk makan sendiri. Ya, itu akan sangat membantu proses pemenuhan nutrisi pada lansia. Ya, jadi dia dengan adanya meja itu lansia bisa lebih mandiri. Ya, kemudian apa lagi ya? Lansia yang tergantung atau tidak mandiri. Kalau sonde ya, NGT. Ya, ini perawat bidan semua? Bidan dan gizi. Iya. Oke, teman-teman gizi sudah pernah terpapar NGT? Pernah pemasangan NGT ya? Belum. Masanya belum pernah. Oh. Kalau NGT itu nasogastric tube ya, itu udah terpasang, nanti kita tinggal siapkan. Kalau NGT itu nanti kita langsung makannya pakai squid yang besar, squid 20 cc. 20 cc itu isinya makanan yang udah dilembutkan, sudah diecerkan, gitu ya. Nggak ada contohnya di sini, nggak ada alatnya di sini. Untuk pemberian makan melalui NGT yang perlu diperhatikan adalah NGT itu kan belum tentu setiap hari ganti baru. Ya, itu 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu gitu ya. Sebelum pemberian makan melalui NGT, kita masukkan dulu cairan atau air mineral hangat ke dalam NGT itu. Jadi nggak langsung makanan. Kita masukkan cairan dulu hangat. Kayak ini tadi, neneknya kita kasih minum air hangat dulu. Itu juga sama. Kita masukkan air hangat dulu, masuk. Kita tunggu beberapa saat, baru nanti kita ambil squid yang besar itu tadi untuk memasukkan bubur yang sudah dilembutkan itu tadi, masuk ke dalam squid, lalu kita masukkan lewat selang NGT. Ada gambarannya nggak selang NGT? Ada ya. Oke, ada penutupnya itu, penutupnya hijau, nanti itu dibuka terus masukkan pelan-pelan. Ya. Kalau misalnya Bu, spetnya 20 cc, apakah langsung 20 cc makanan itu masuk? Gitu. Ya, jangan sekaligus. Masukkan 10 cc dulu. Biar nanti perutnya nggak terlalu begah rasanya. Ya, masukkan dikit-dikit dulu. Kemudian selesai makan, dimasukkan air hangat lagi. Jadi kayak selang NGT itu akan dibilas dengan air hangat lagi. Sehingga setelah selesai pemberian makanan lewat NGT itu tadi, tidak akan ada sisa makanan di sana. Ya, pasien lansia yang makan dengan NGT nggak akan kerasa ini rasa apa gitu, jangan ditanya. Rasanya apa Mbak gitu, karena langsung kenyang. Gitu ya. Jadi lidahnya nggak ada sensasi merasakan seperti makan ini tadi. Fungsinya air hangat untuk mengkondisikan dulu lambung, ya sama kayak ini tadi. Jangan air dingin terlalu, maksudnya air biasa. Ya air biasa terlalu shocking gitu ya. Air hangat yang lebih nyaman karena lansia itu lambungnya udah beda sama kayak kita ya. Lambungnya udah beda, jadi kalau minum itu lebih friendly yang air hangat, lebih nyaman. Misalnya Iya. kan biasanya kalau di bayi itu kan kita kasihnya ASI ya. Iya. Kalau ASI kan nggak pakai didorong, dia bisa turun sendiri dulu. Kalau makanan kan bentuknya lebih kepadat ya, itu kita harus dorong dari masuk atau bisa turun sendiri kan? Iya. Kalau makanan untuk lansia itu sebelum kita masukkan ke spek itu diecerkan dulu. Teksturnya Bener nggak ada cair. Jus. Iya, sudah disaring dulu.
bisa turun sendiri juga. Bisa, tergantung makanannya ya. Kalau memang ada makanan-makanan yang di situ kayak ada biji-bijiannya, yaitu nanti nggak diikutkan di blender di situ. Ya, tapi kalau misalnya apa nasi bubur gitu ya, bubur kemudian ayam, terus ada sayurnya, wortel gitu kan, dan di situ kalau di blender langsung lembut semua, ya udah masukkan semua itu. Nanti tinggal kita encerkan. Diencerkan dulu. Misalnya ini saya habis blender, kental kan ya, kental ya, kita beri air hangat dulu, kita encerkan sampai cair, sampai teksturnya curut gitu. Oh, bener kayak air Ya. Jadi nanti bukan kayak pasta ya jatuhnya ya, tapi cair, bener kayak di blender kayak jus gitu. bayangan saya tetap kayak flat, bukan agak panas. Berarti tidak benar harus cair. Cair, karena nanti kalau masih kayak pasta akan spatnya akan kedorongnya berat. Iya. Gitu. Ya, akan apa kita harus ekstra dorong. Nah, kalau MGT ini kalau udah cair ya udah cair di sini baru kita ambil pakai square. Itu kan 10 cc, masukkan dulu pelan-pelan sampai habis. Ya, habis itu kita ambil lagi. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau didorong itu yang diambil lepas dorongnya ke depan kita Kayak corong gitu. Iya. Ya, didorong pelan-pelan. Ya. Kalau corong nanti jatuhnya kayak kita di atas gini kan, kita masukkan gitu. Enggak didorong. Jadi posisi pasiennya kalau NGT kalau bisa agak setengah tidak full terlentang ya, semi flower ya, kita ganjel sedikit. Kalau bednya bisa agak ganjel sedikit dinaikkan, kalau nggak bisa kita ganjel pakai bantal. Nah, baru kita proses pemberian NGT. Aksi rawan kotor itu adalah di ujung tutupnya NGT. Itu jorok banget kadang. Karena kan nggak selalu teman-teman perawat atau bidan yang memberikan makan, kadang ada keluarganya sendiri, Bu saya beri makan sendiri aja gitu ya, tapi lupa dibersihkan ya, selangnya itu di ujungnya nggak usah masuk di grong-grong itu, nggak usah, di ujungnya aja, di ujungnya dibersihkan dulu. Kalau ada alcohol swab pakai alcohol swab ya. Jadi ketika ditutup nanti enggak, kalau itu kelamaan kotorannya dibiarkan nanti akan jadi hitam-hitam jamur gitu, karena di situ kan karet ya Pak. Itu jadi sumber infeksi kalau nanti mau masukkan makanan lewat situ. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi sebelum memasukkan makanan dibersihkan dulu penutupnya itu, setelahnya juga dibersihkan. Sebelum memberikan makan berikan air hangat dulu, setelahnya juga berikan air hangat. Setiap memberikan makan ganti-ganti. Iya. Karena kan menunya macam-macam ya. Misalnya hari ini bubur, terus besok ya bubur lagi tapi ada abonnya misalnya gitu. Udah basi kan gitu kan. Ya paling ya dicuci, cuman saya nggak merekomendasikan. Tidak steril. Karena makanan langsung masuk ke sini loh ya. Kalau kita makan sendiri kan ada pencernaan di sini ya, ada saliva yang membunuh kuman. Nah, itu kalau itu kan enggak langsung masuk ke lambung. Walaupun di lambung ada asam lambung, tapi kan ada kuman-kuman yang nggak terbunuh sama asam lambung. Baru ditaruh di tempat kotor. Jadi biar misalnya ada sisa bubur atau sisa potongan-potongan makanan itu nggak akan kemana. Digerus. Ya, digerus. Kalau lansianya biasanya kalau minum seutuh gini nanti akan muntah gitu kan. Kita gerus, kita kasih air gitu terus diminumkan, jadi kayak sirup gitu ya, itu lebih solid. Kalau kapsul gini dibuka kapsulnya. Kalau kapsul gini sebenarnya pakai air putih itu lebih langsung muncul gitu ya, tapi kalau lansianya kesusahan ya kita lepas kapsulnya. Terus apa lagi ya? Ada beberapa obat-obatan yang harus diperhatikan ya teman-teman, nanti jangan lupa kalau memang obat itu harus ditaruh di bawah lidah ya. Obat-obat tensi, obat-obat jantung itu tertentu ada yang harus ditaruh di bawah lidah ya. Itu beri
ditaruh di bawah lidah dulu sampai benar-benar obatnya sudah terserap, baru lansianya makan, ya. Atau pokoknya jangan dibarengkan dengan makanan masuk. Gitu. Kalau memang obatnya itu aturannya diberikan setelah makan, ya berarti setelah makan sampai kondisi mulutnya bersih, ya baru diberi obat itu di bawah lidah. Jadi biar gak bercampur. Takutnya nanti akan tercerna dengan makanan di mulut itu. Obat yang ditaruh di bawah lidah itu berarti asumsinya obat itu akan langsung terserap di pembuluh darah yang ada di bawah lidah. Sama dengan obat itu tidak boleh dikunyah. Sama dengan obat itu tidak boleh terkena saliva kita, air liur kita. Kan ada saliva, kemudian akan masuk ke lambung kita. Obat itu kalau masuk ke lambung, efektivitasnya akan berkurang. Sehingga obat itu harus ditaruh di bawah lidah. Jadi sangat diperhatikan ya, ketentuan cara meminumkan obat. Kalau ditaruh di bawah lidah ya jangan udah, diminum aja langsung ditelan, nggak akan efektif. Dia ditaruh di bawah lidah fungsinya biar langsung terserap di pembuluh darah bawah lidah. Kalau dia terkena ke lambung, kena asam lambung, efektivitas obatnya akan berkurang. Ada yang mau ditanyakan terkait obat-obatan? Misalnya apa yang perlu diberikan, apa yang perlu disuntikan sesuai anjuran atau advice yang sudah diberikan dokter. Kalau caregivernya memang punya kemampuan untuk injeksi, ya biasanya akan satu paket di situ. Kalau memang harus diberikan obat injeksi atau obat insulin, ya obat insulin itu sering banget kalau lansia diabetes, kemudian obat jantung, obat tensi, obat-obat lansia seperti itu, obat kolesterol, kemudian obatnya trigliserid, obat vertigo, obat pusing. Gimana caranya? Ya, gimana caranya? Contoh misalnya obat hipertensi. Obat hipertensi kalau nggak diminum tensinya naik. Ya, kita bisa simulkan pemberian obatnya di makan. Kita terus. Kalau lansianya lihat obat, ada kan lansia yang nggak mau minum obat sama sekali, itu sangat trauma. Gimana caranya obat itu bisa masuk? Lewat kalau makanannya bubur ya kita taburi di situ, kita tutup bubur lagi terus atau di buah misalnya buahnya dibikin puree gitu ya, di blender gitu kita suapin. Nah kalau buah itu lebih bisa mendistrak rasa. Kalau bubur kasih obat masih kerasa pahit-pahitnya, kalau buah itu lebih ketutup rasanya. Jadi karena ada yang kita lembutkan, kita kasih obat di situ akan kerasa segernya aja, nggak terasa obat. Tapi perhatikan, obat yang kamu masukkan ke dalam makanan itu adalah obat yang memang boleh diminum secara langsung. Intinya obat itu boleh bersinggungan ke lambung, masuk pencernaan. Kalau obatnya harus di bawah lidah, ya dia nggak boleh masuk ke pencernaan. Ya, dokter pasti akan memberikan obat sudah sesuai dengan kondisi masing-masing lansia. Kalau memang lansianya, dokter ini lansianya nggak mau minum obat yang ditaruh di bawah lidah, ya nanti kita sampaikan ke dokternya supaya obatnya diganti. Ya, ganti jenis obat yang bisa masuk ke sistem pencernaan, jadi bisa